Dengan ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi, maka saudara memiliki kunci Firdaus, kunci surga kekal. Perjuangan yang dapat memperjuangkan saudara untuk kembali ke surga kekal. Salam saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi tentang kerajaan surga di bumi. Tetapi sebelumnya kita menyaksikan satu lagi. Tenyanglah hatiku kini, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Kerajaan surga di bumi, pesta besar buat roh-roh manusia yang berada di dalamnya. Pesta besar, yes, right. Kerajaan surga yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 1 dan 2, sudah diberitakan 2000 tahun yang lalu lebih. Sekali lagi, Matius 3 ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ada kata bertobatlah. Kemudian dibuka atau diproklamirkan oleh Yesus Kristus. Matius 12 ayat 28, tapi jika kau mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan surga sudah datang kepadamu. Sayang sekali, sesudah 2000 tahun ini pun belum banyak manusia yang memahami kebenarannya, apalagi yang masuk ke dalamnya untuk menikmati pesta kerajaan surga. Bagi roh manusia, mari kita memakai kacamata ilahi untuk dapat ikut serta pesta kerajaan surga. Pertanyaan pertama, apakah dan di manakah kerajaan surga? Dari sejak 2000 tahun yang lalu banyak manusia yang menganggap bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah suatu hal yang lahiriah. Lukas 19 ayat 11. Lukas 19 ayat 11. Untuk mereka yang benarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Disangka kerajaan Allah pada saat itu akan kelihatan. Disangka kerajaan Allah adalah makanan minuman, maka orang meminta-minta kepada Yesus tentang hal-hal jasmaniah. Padahal bukan. Lukas 17 ayat 20-21. Bukan hal-hal jasmaniah. Tetapi saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Bukan makanan dan minuman, bukan jasmaniah. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah adalah, ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini. Lihat ada di sini, kelihatan tampak oleh mata. Atau ia ada di sana. Ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu, ada dalam diri manusia. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nanti akan kita urai selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau begitu Pak, ngapain kita masuk kerajaan Allah? Urusannya cuma roh melulu. Tidak juga. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kerajaan Allah juga dibutuhkan oleh saudara, tubuh alamiah saudara. Karena di sana ada kebenaran tentang tubuh alamiah bagi setiap manusia. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lanjut. Ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah yang saudara secara secara jasmaniah dibutuhkan. Cari dahulu kerajaan Allah, terus? Dan kebenarannya ada di situ. Apakah kita sembuh dari COVID? Caranya bagaimana? Apakah saudara yang butuhkan kehidupan sehari-hari, kebenarannya apa? Lanjut. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara betul-betul dibutuhkan bukan? Kesusahan sehari untuk sehari, karena besok ada kesusahan sendiri. Yang dibutuhkan oleh saudara adalah kebenaran di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga bukan teori-teori filsafat atau teori-teori logos yang manapun, tetapi kerajaan Allah adalah kuasa kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan kebenaran Allah yang nyata. Awal kerajaan Allah pun dalam bentuk fakta, bukti bagaimana pada 2000 tahun yang lalu orang sembuh. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika
diproklamirkan kerajaan Allah, maka itu adalah bukan teori, bukan suatu filsafat, bukan suatu logos, tetapi sebuah bukti nyata. Banyak orang sembuh, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, kerajaan Allah bukan berbentuk lahiriah, tetapi ada di antara manusia. Di dalam kehidupan para manusia yang percaya. Kerajaan Allah bukan dalam nama Yesus semua sembuh, dalam nama Yesus datang roti dan kue, bukan. Saudaraku yang kekasih, saudara akan bersama saya akan membuat perhitungan. Apakah saudara mau ikut pesta kerajaan Allah atau tidak? Berbeda dalam Taurat dan kitab para nabi, dalam religi yang manapun. Di dalam kerajaan surga tersedia berbagai hidangan lezat bagi roh-roh manusia yang ada di dalamnya. Hidangan lezat, Matius 22 ayat 22 sampai 4 digambarkan sebagai berikut. Hidangan lezat bagi roh saudara, tapi digambarkan secara jasmania, yes right, tetapi sebetulnya untuk roh setiap manusia. Matius 22 ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perhatikan, lanjut. Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Itu dia. Digambarkan secara fisik, lembu-lembu jantan telah disembelih, bla bla. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan hidangan lezat bagi roh manusia itu? Apa itu? Ada 7 yang saya tampilkan, yang kita akan bahas bersama. 1. Pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat bagi yang mau bertobat total dan percaya serta datang kepada Kristus. Matius 3 ayat 7 sampai 10, supaya jangan keliru bahwa ada pertobatan total yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang mau datang masuk ke dalam menerima undangan kerajaan Allah. Matius 3 ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada 2, yang pertama bertobat total, 2 hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Lanjut. Ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku yang kekasih, jadi nggak bisa orang bilang saya keturunan ini, saya keturunan itu, dan segala macam. Saya orang suku anu, bangsa anu, nggak bisa. Ya, lanjut. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu tanda pertobatan, membaptis manusia dengan air sebagai tanda pertobatan. Lanjut, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu dia. Kalau Yohanes Pembaptis atau religi itu membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus datang membaptis dengan api dan Roh Kudus. Roh Kudus dan api. 12. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat irikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu dia. Itu gambaran ilahi tentang
pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Kenapa si manusia ketika datang kepada Tuhan untuk dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sudah berkali-kali kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 2, dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. Saudaraku yang kekasih, roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia akan diusir keluar dari diri manusia. Tetapi tidak boleh kosong. Si manusia nggak boleh kosong, harus tetap langsung berpegang pada tangan Tuhan, langsung mendekati Tuhan. Kalau tidak, roh-roh jahat itu akan kembali datang dan nasib buruk yang sudah dibuang oleh Tuhan akan kembali. Makanya Matius 12, 43 sampai 45, perhatikan. Matius 12 ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia Karena lahir kembali, karena pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. itulah saudara bedanya. Kalau dalam pengampunan dalam Taurat dan kitab para nabi, bisa setiap tahun pengampunan dosa setiap saat. Injil kerajaan Allah akan ada resiko karena roh jahatnya. Kalau di dalam Taurat tidak diusir roh jahatnya, tetapi dalam Injil kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Tapi jangan kemudian kosong. Masuklah kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kemudian aktif. Kedua, di dalam kerajaan Allah tersedia jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kenal semua itu. Banyak orang kenal itu. Apa itu jalan? Jalan adalah rekonsiliasi dengan Allah. Tadinya terpisah dari Allah. Perhatikan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu. Saudaraku yang kekasih, sehingga ketika diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, Allah dengan aku ada damai, ada rekonsiliasi. Dan akulah kebenaran. Kebenaran, aneka kebenaran di dalam kerajaan surga tadi sudah dibaca. Dan beberapa kebenaran jasmaniah tadi sudah dibaca. Selain kebenaran ilahi, ada kebenaran jasmani. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang dipenjara dalam kerajaan maut, bukan kerajaan Allah. Kerajaan maut dihidupkan, diambil, keluarkan, lalu dihidupkan oleh Sang Kristus karena dimerdekakan dari maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18, mari kita lihat siapa yang berperan, yang mampu berperan mengambil kita, roh kita dari maut dan kerajaan maut. Kita tengok siapa dia. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Sang Firman. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu dia memang disalibkan, yes, untuk diketahui seluruh umat manusia yang melihatnya maupun yang percaya. Dia sudah mati tubuh alamiahnya, tetapi aku hidup. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut.
Itu dia yang berperan. Maka kerajaan surga, pesta kerajaan surga bukan main-main. Yang ketiga, lebih hebat lagi, damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang bukan tersedia, yang tidak pernah tersedia di bumi secara jasmani, apalagi duniawi, yang membuat roh tidak gelisah. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia yang manapun kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah. Gelisah karena terlepas dari penjara maut, maka hilang kegelisahan, dan tidak gentar. Setiap roh manusia takut masuk ke alam maut, kalau mati tubuh alamiahnya. Takut masuk neraka, saudaraku yang kekasih. Itu dia. Itu yang disebut sebagai damai sejahtera. Memiliki apa yang disebut penolong. Memiliki penolong sepanjang hidup kita. Saudara bisa baca Yohanes 14 ayat 15. Yang keempat, berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. Ketika manusia hanya berpegang pada Taurat dan kitab para nabi selama hidupnya, maka rohnya akan mati. Tidak berdaya, bukan mati-mati seperti tubuh alamiahnya. Tidak berdaya. Tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika saudara masuk kerajaan Allah, maka saudara bisa berbuah banyak. Saudara bisa baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Berprestasi ilahi artinya banyak pangkat-pangkat ilahi yang tersedia, luar biasa. Di dalam kerajaan surga, saudara bisa raih pangkat ilahi, batu putih, pangkat ilahi banyak. Saudara bisa baca di Wahyu 2. Yang kelima, kenaikan status ilahi sebagai anak Allah. Ya, Roma 8 ayat 13 sampai 17, saudara, cita-cita saya dan saudara adalah turun ke bumi adalah menjadi anak-anak Allah. Roh kita naik menjadi anak Allah. Tadinya cuma ciptaan. Kita akan menjadi anak Allah, cita-cita ilahi kita itu. Mari kita tengok, ketika kita sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, maka dengan mudahnya, tanda kutip dengan mudahnya, karena harus berjuang. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ketika saudara dipimpin roh Allah, maka saudara sudah menangkap cita-cita ilahi saudara sebagai anak Allah. Dan ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak Allah. Tadinya cuma ciptaan Allah, kemudian naik strata ilahinya menjadi anak Allah. And then oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. 17. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu dia. Jika kita menderita bersama-sama Dia, ngikutin Dia. Tuhan bukan berarti kita terus harus disalib dan seterusnya. Itu jasmania. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih, kita dapat menjadi anak Allah karena cita-cita kita menjadi anak Allah. Kita dapat menjadi murid Tuhan, Yohanes 15 ayat 8. Jadi gimana caranya? Gini ya, anak Allah, gini deh, anak Allah, terus jadi murid Tuhan, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-muridku. Bahkan tersedia yang luar biasa menjadi sahabat Tuhan. Saudara bisa baca Yohanes 15 ayat 9 sampai 17.
menjadi sahabat Tuhan. Dan saudara bisa menjadi milik Tuhan. Saudara bisa baca Yohanes 17 ayat 9 sampai 26. Lengkap di situ. Tapi kita baca Yohanes 17 ayat 12 sampai 15 aja. Supaya apa? Supaya kita bukan berdasarkan ngomong-ngomong, berdasarkan hoak, bukan. Kita berdasarkan kebenaran ilahi. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia. Itu dia. Lanjut. Yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudaraku yang kekasih, 15. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Itu dia, tersedia saudara, supaya saudara ingin dipanjangkan usianya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lanjut. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, bukan diambil dari dunia, tapi justru dilindungi dari yang jahat. Yang keenam, Firdaus. Kalau mati, saudaraku, tubuh alamiah kita bakal mati kapan saja, di mana saja. Kita akan memasuki bukan alam maut, tetapi yang kita takuti, tetapi Firdaus. Saudara sudah bisa melihat dalam tayangan bagaimana tentang Firdaus, juga tentang surga kekal yang terakhir. Dengan ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi, maka saudara memiliki kunci Firdaus, kunci surga kekal, atau sudah ditayangkan namanya 3 surga. Kita memiliki 3 surga. Kalau orang-orang Taurat dan kitab para nabi yang ikut jalan Taurat dan kitab para nabi nanti dihakimi, baru ada di dalam buku kehidupan. Tapi kalau saudara ikut Kristus, masuk kerajaan Allah, dan saudara aktif, maka saudara namanya tercantum dalam buku kehidupan dan tidak akan dihapuskan. Bagaimana masuk kerajaan Allah? Tidak mudah, saudaraku. Masuk kerajaan adalah nggak boleh ada hatinya berada di harta. Saudara tidak boleh memiliki absintus, kenajisan, karakter buruk, karena harus menyangkal diri setiap hari dan memikul salibnya setiap hari. Saudara harus lahir kembali. Yohanes 3 ayat 1, perhatikan. Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2, ia datang pada waktu malam ketika Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah, walaupun dia seorang tokoh agama apapun juga. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan demikian. Yang kedua, menyangkal diri memikul salibnya setiap hari. Sudah kita baca berkali-kali. Rohnya harus tumbuh, tadi udah dibaca, sudah harus berbuah, agar tidak dikeluarkan dari kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia mendapatkan undangan untuk masuk pesta kerajaan Allah, pesta kerajaan surga. Namun banyak yang menolaknya dengan alasan, mari kita tengok diri kita sendiri, lebih tertarik pada kehidupan jasmaniah, kehidupan duniawi. Matius 22 ayat 5, perhatikan, undangan sudah disampaikan, saudara pasti pernah diundang. Dan mungkin saja di antara kita masih ada yang kemudian lebih tertarik pada kehidupan jasmani duniawi yang membahayakan roh saudara dan roh saya. Matius 22 ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Lukas 14 ayat 20, mereka juga menghabiskan hidupnya hanya tertarik pada kenikmatan duniawi. Digambarkan dengan Lukas 14 ayat 20, sehingga menolak undangan kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Itu dia. Ada lagi orang yang terperosok dalam kejahatan, menikmati aneka dosa. Matius
22 ayat 6, mereka menyulitkan dirinya untuk datang kepada terang ilahi yang sudah mengundangnya masuk kerajaan Allah. Matius 22 ayat 6, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Itu dia. Dosa dan kejahatan yang dinikmati menjadi dinikmati. Luar biasa. Menggiurkan bagi setiap roh manusia yang disebut sebagai pesta kerajaan Allah. Semua sudah terungkap kebenarannya, terpulang kepada diri kita, apakah undangannya akan ditolak. Sekali lagi bukan untuk masuk agama tertentu, tetapi untuk mengikut Kristus. Yakni dia, mengikut Kristus tadi. Dia yang awal dan yang akhir, yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Saya, Matius PS, lebih memilih ikut dia sejak saya hidup. Sehingga saya tahu persis bahwa sang penghakim, sang hakim maha tinggi, kita pegang sejak saya hidup. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkati. Kita akan berdoa agar yang belum masuk, belum menerima kembali undangan kerajaan surga, kita minta diundang. Oke? Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah mengungkap tentang pesta kerajaan surga yang disediakan oleh Engkau sejak 2000 tahun yang lalu. Ampuni kalau di antara kami ada yang belum menerima atau bahkan menolak undangan tersebut. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk mengundang kembali anak-anak yang Engkau kasih ini, yang hadir di sini, yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Engkau yang memberkati seluruhnya, Engkau yang mengundang kembali dan memeluk di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.